Mama mengantarkan Sung ke sekolah. Begitu mendongakkan kepala, ia melihat sebaris angka di atas kepala setiap orang. Gadis ini 400 lebih. Ibu itu 391. Anjing nilainya 0. Si kutu buku yang sedang menyeberang, nilainya 703. 那是我们年级第一，考了3年了都没有。这回模拟考考了703分。 Apa betul itu angka nilai? Mama melihat Sung. Ternyata cuma 211. Benar-benar bodoh gelombang. Anehnya lagi, Mama memanggil si kutu buku untuk bicara dengan Sung. Ternyata benar, nilai Sung naik sedikit. Mama senang sekali. Akhirnya anakku yang bodoh terselamatkan. Esok paginya, ibunya membuatkan Sung rencana belajar. Jam 5 pagi, ia membangunkan Sung untuk belajar. Benar saja, nilai Sung merangkak naik. Selain belajar, Sung juga harus menelan kuning telur. Satu telur naik 1 poin. Mantap, makan siang juga sangat bergizi. Telur, ikan, susu, kenari, dan teripang. Semakin bergizi, nilai di kepala Sung makin tinggi. Dia makin rajin belajar. Pasti bisa tembus Universitas Indonesia, berkat bantuan ibunya. Tak lama kemudian, nilai tryout Sung berada di 10 besar kelas. Gurunya sampai terheran-heran. Bahkan kembang sekolah minta belajar bersama. Sung mendapat pujian dan disegani teman-temannya. 好好学习，天天向上吧。 Sangat bijaksana. Berkat mamanya, Sung menjadi pandai, sampai mendapat beasiswa. Mereka sangat senang, karena berada di puncak jaya. Tapi, tak lama, masalah pun datang. Sung berusaha keras menjawab sebuku soal. Tapi, nilainya berhenti di angka 555. Entah kenapa tidak bisa naik lagi. Sung dan mamanya mulai putus asa. Sung sebal. Ia ke kamar dan main gitar kesayangannya. Tapi, mamanya malah melihat. Begitu Sung main gitar, nilainya turun drastis. Begitu berhenti main, nilainya berhenti turun. Sung paham. Ternyata, penghalang nilainya selama ini, adalah mimpinya menjadi musisi. Ia ingin menghancurkan gitar kesayangannya. Tapi, ia tidak tega. Sung tidak kuasa merusaknya. Ma, tolong bantu aku menghancurkannya. 这是你最喜欢的。 Di luar, Sung menutup telinganya sambil menangis. Meski tak tega, ibunya merusaknya. Akhirnya, mimpi Sung menjadi musisi musnah. 你看，打成这样行了吧？ 分儿涨了。 Wow, naik banyak sekali. Begitu tahu cara ini efektif. Sung merobek poster koleksinya. Bahkan ia menghancurkan koleksi musiknya dengan palu. Ukulele, earphone, semuanya hancur lebur. Sung merusak semua yang berhubungan dengan musik. Mamanya berdiri di depan kamar. Ia tampak sangat khawatir. Di mana anakku yang modoh? Esoknya, anak tetangga jatuh dari tangga karena terlalu sibuk membaca buku. Mama Sung khawatir kalau Sung sakit karena terlalu serius belajar. Ia pulang ke rumah dengan panik. Tapi, tiba-tiba, Sung keluar dari toilet. Ia sedang menggunduli rambutnya. 你在干嘛呢？ 学画明志，妈，你看我分儿涨了吗？ Setelah dijawab iya, Sung makin kesetanan. Beberapa hari dia mau ujian. Dia berencana mengorbankan waktu makan dan tidur untuk belajar. Bahkan ia membuat jus dari sayur, walnut, dan sayur bergizi lain. Lalu menenggaknya. Melihat usaha keras Sung, mamanya menangis tidak tega. 我一定会好好学习，不辜负你的期望。 Begitu melihat Sung mau belajar di kamar, Mama langsung menarik tangannya. Ia mengajak Sung ke pasar malam dan membelikannya sate dan ayam goreng favoritnya. Tapi, bukannya senang, Sung malah marah-marah. Mama melihat penyanyi jalanan. Ia memanggil pria itu. Mama merebut gitar pria itu dan memberikannya ke Sung. Ia berharap musik dapat mengembalikan Sung yang ceria. Kamu gila, ya? Kamu apa-apaan, sih? Teman Sung melihat sesuatu. Sung terluka. 叫我了，他吉他里，我得回家做考卷。 Melihat Sung jadi gila, mamanya stres. Gara-gara aku, Sung jadi terobsesi belajar. Aku terlalu menekannya dan sekarang dia jadi begini. Tenang saja, Bibi, pasti ada cara. Sung sedang menyemangati teman-temannya.
supaya semangat belajar. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara. Ternyata itu lagu yang ditulisnya. Sung dan teman-temannya pergi ke aula. Di sana ada panggung dan musisi yang sedang memainkan lagunya. Hati Sung tersentuh. Tiba-tiba, ibunya muncul. Ternyata, setelah teman-teman Sung tahu, keinginan terbesar Sung, yaitu mementaskan musiknya di depan teman-temannya. Teman-temannya membantu mengabulkannya. Begitu melihat gitarnya, Sung menangis. 假如我还想跟他们上去折腾一样，得付出多少分？ Melihat nilai Sung yang mulai turun, Mama berkata dengan sumringah, naik 20 poin. Sung baru mau naik ke panggung. Ia mulai memainkan musik buatannya sendiri. Saat itu, rasanya sangat lepas. Tidak perlu berpikir dapat nilai berapa. Sung merasa menjadi dirinya sendiri. Banyak orang tua, seperti Mama di film ini, mereka ingin anaknya menjadi mesin ujian. Tapi, kadang mereka lupa, kesehatan mental anak-anaknya juga penting. Jangan karena demi belajar, anak-anak sampai mengorbankan mimpi dan masa mudanya.